Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firman Al-Ghazali, mengambil program studi pendidikan agama Islam semester 6 kelas C. Di sini saya akan menyampaikan 5 fitrah manusia, yang mana di video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hadis Tarbawi 1. Baik, sebelum membahas ke intinya, saya akan menyebutkan 5 poin fitrah manusia. Yang pertama ada khitan, yang kedua membersihkan rambut kemaluan, yang ketiga ada mencabut bulu ketiak, yang keempat ada memotong kuku, dan yang terakhir ada mencukur kumis. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita ulas satu persatu tentang materi 5 fitrah manusia. Yang pertama yaitu tentang khitan. Jadi khitan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya memotong, al-khotnu. Jadi pengertian sedikit dari al-khotnu itu memotong kulit yang menutupi kepala zakar dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji. Dan al-khitan adalah nama dari bagian yang dipotong tersebut. Berkata dari Imam Nawawi, yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala sehingga kepala zakar itu terbuka semua. Namun berbeda dengan halnya wanita, maka yang wajib hanyalah memotong sedikit daging yang berada pada bagian atas farjinya saja. Ulama-ulama yang mengatakan wajib, Imam Nawawi mengatakan bahwa jumhur atau mayoritas ulama menetapkan khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Imam Nawawi menekankan bahwa jumhur itu mewakili mazhab Syafi'i, Hanabilah dan sebagian Malikiyah. Jadi 3 pendapat. Di poin yang kedua yaitu ada istihdad atau membersihkan rambut di area kemaluan. Jadi istihdad adalah mencukur rambut kemaluan. Perbuatan ini diistilahkan istihdad karena mencukur dengan menggunakan hadid, yaitu pisau. Jadi hadid itu adalah pisau ya, untuk alat mencukur rambut. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, hadis Aisyah dan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, istihdad ini disebutkan dengan lafad khalqul anah. Pengertian anah adalah rambut yang tumbuh di atas kemaluan dan sekitarnya. Istihdad hukum sunnah, tujuan adalah untuk kebersihan. Nah, karena untuk anjuran memotong juga agar terlihat rapi dan tidak terlihat kotor gitu. Ada juga menurut dari segi kedokteran modern, diketahui bahwa daerah-daerah pada tubuh manusia yang menjadi sarang penyakit hendaknya senantiasa dibersihkan. Nah, jadi di area tersebut rentan sekali tempat kotoran. Di antaranya adalah mencukur bulu di sekitar kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang poin ketiga yaitu mencabut bulu ketiak. Mencabut ya, bukan mencukur. Mencabut rambut ketiak disepakati hukumnya sunnah dan disenangi memulai dari ketiak yang kanan dan bisa dilakukan sendiri atau meminta kepada orang lain untuk melakukannya. Jadi dianjurkan untuk mencabut rambut ketiak, diawali dari yang kanan dan diakhiri yang kiri. Boleh dilakukan minta bantuan atau dikerjakannya oleh sendiri. Menurut Ibnu Abi Hatim dalam buku Manaqib Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Yunus bin Abdil A'la, ia berkata, aku masuk menemui Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu
Dan ketika itu ada seorang yang sedang mencukur rambut ketiaknya. Beliau berkata, aku tahu bahwa yang sunnah adalah mencabut, dan tetapi aku tidak kuat menanggung rasa sakitnya. Harb berkata, aku katakan kepada Ishak, mencabut rambut ketiak lebih engkau sukai ataukah menghilangkan dengan obat perontok? Ishak menjawab, mencabut bila memang seorang mampu. Nah, menurut para ahli ulama di sini, apabila ada seseorang yang mencukurnya atau menghilangkan dengan perontok, itu lebih baik diutamakan untuk dicabutnya jika orang tersebut kuat ketika menghilangi rasa sakit ketika dicabut bulunya tersebut. Yang selanjutnya, poin yang keempat, yaitu tentang memotong kuku kaki atau kuku tangan. Baik di sini itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan yang dihilangkan adalah kuku yang tumbuh melebihi ujung jari, karena kotoran dapat tersimpan atau tersembunyi di bawah dan juga dapat menghalangi sampai air wudhu. Nah, di sini hukumnya itu sunnah, karena di sunnah tidak wajib. Jadi dianjurkan buat kita para muslim untuk memotongnya agar kotoran itu tidak masuk ke dalam sela-sela jari kita, dan juga agar tidak terhalanginya air masuk ke dalam sela-sela jari kita. Menurut Ibnu Dakikil Id rahimahullahu berkata, orang yang mengatakan sunnah mendahulukan jari tangan dan jari kaki ketika memotong kuku perlu mendatangkan dalil, karena kemutlakan dalil anjuran memotong menolak hal tersebut, namun mendahulukan bagian yang kanan dari jemari tangan dan kaki ada asal, yaitu hadis. Baik, yang poin terakhir yang kelima, ada memotong kumis. Jadi kumis itu merupakan salah satu rambut atau bulu yang tumbuh di sekitar di bawah hidung dan di atas bibir. Yang selanjutnya itu telah datang perintah dari Rasulullah SAW untuk memotong kumis dan tidak membiarkan terus tumbuh hingga menutupi kedua bibirnya. Nah, di sini juga ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk memotong kumis atau memotongnya sehingga tidak menumpuk di atas kedua bibirnya. Memotong kumis dan memanjangkan jenggot atau membiarkan tumbuh apa adanya merupakan amalan yang dilakukan untuk menyelisihi orang-orang musyrikin dan Majusi, karena kebiasaan mereka adalah membiarkan kumis tumbuh sehingga menutupi bibir sementara jenggot mereka cukur. Baik, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya ulas kembali, ada 5 fitrah manusia. Yang pertama itu hitan. Jadi hitan itu dianjurkan kepada muslim, baik laki-laki atau perempuan, agar terjaganya kesucian diri dalam beribadah. Yang kedua, membersihkan rambut kemaluan. Tujuannya sama, untuk membersihkan dan menjaga kesehatan, menjaga diri dari kesucian dalam beribadah. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Di sini dianjurkan untuk dicabut, jangan dipotong atau dihilangkannya dengan obat perontok. Yang keempat, memotong kuku kaki dan tangan. Dianjurkan memotongnya pada hari Jumat. Dan yang terakhir, mencukur kumis, karena itu merupakan salah satu menyelisih dari orang-orang Majusi atau Persia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi karena masih dalam tahap pembelajaran.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.